Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini dengan tafsir Al-Quran. Tafsir Quran kita pada pagi ini akan membahas ayat 10 hingga 14 dari surat Ali Imran di bawah tajuk Ancaman Allah terhadap orang kafir. Ancaman Allah terhadap orang kafir. Ancaman dengan maksud amaran keras, warning, yang dalam bahasa Arab dipanggil dengan tahdid. Amaran keras, ancaman, warning daripada Allah terhadap orang kafir. Bila disebut tahdid atau warning, amaran, itu maknanya Allah sangat murka, sangat marah terhadap sifat orang kafir. Cuma bila disebut dengan kafir, jangan terbayang oleh kita hanya non-Muslim. Terkadang-kadang orang Islam juga layak mendapat ancaman daripada Allah. Andai kata Islam hanya pada nama, tapi tidak diserlahkan dalam tindak tanduk. Itu sebabnya perlu juga kita tahu asal-usul perkataan kafir. Kafir diambil dari kata kafara. Maknanya menutup. Hampir-hampir dengan bahasa Inggris. Cover. Kafar. Cover. Penutup. Orang kafir dikatakan kafir karena hatinya tertutup daripada mendapat hidayah Allah. Hatinya tertutup daripada mendapat petunjuk daripada Allah. Itu sebabnya mana-mana manusia, non-Muslim ke atau Muslim, apabila tertutup hatinya daripada menjadikan firman Allah, panduan Rasulullah, tertutup hatinya, dia juga dapat digolongkan sebagai orang kafir yang layak mendapat ancaman daripada Allah, murka dan nerakanya. Jadi kafir jangan hanya dibatasi kepada non-Muslim. Berapa banyak orang-orang Islam yang buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Berapa banyak orang Islam yang tidak buat apa yang disuruh oleh Allah.
mereka juga layak mendapat ancaman daripada Allah. Baik, kita teruskan dengan tafsiran ayat. Cuma untuk pengetahuan semua jamaah, mula hari ini Ustaz mendapat nasihat dari doktor. Sebenarnya doktor nasihatkan jangan bercakap. Sebab Ustaz sudah mula dapat banyak penyakit yang Ustaz dapat beberapa bulan yang lalu. Tekak sakit, bahagian belakang telinga juga sakit. Itu ciri-ciri khas penyakit yang akan menimpa seseorang yang banyak bercakap. Kata doktor tak ada obat, kecuali jangan bercakap. Cuma bagusnya, kata doktor, kalaupun ingin bercakap, jangan terlalu panjang. Sebabnya mula hari ini, insya-Allah ke depan, Ustaz padakan kelas kita 1 jam saja. Gabungan daripada nota atau tajuk yang akan dibahas, menjawab beberapa soalan secara ringkas dan doa. 1 jam saja. Insya-Allah. Sesuai dengan makna istiqamah. Istiqamah maknanya kita lakukan sesuatu kebaikan secara konsisten. Walaupun kebaikan itu kita lakukan sedikit-sedikit. Bukan banyaknya, sedikit-sedikit. Tapi konsisten. Itu makna istiqamah. Dan Allah sangat suka, sebagaimana sabda Nabi, Inna ahabbal a'mali indallahi adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang berterus-terusan, berkekalan, walaupun amalan itu sedikit-sedikit. Jadi atas dasar itu, mungkin para jamaah juga suka kalau kuliah kita setiap hari tidak melebihi 1 jam, supaya kita boleh buat kerja-kerja lain. Esok jumpa lagi selama 1 jam. Esok jumpa lagi. Itu lebih baik daripada terlalu panjang, akhirnya Ustaz tidak dapat meneruskan dakwah lagi. Baik, kembali kepada topik. Ancaman Allah terhadap orang kafir berdasarkan ayat 10 hingga 14 dari surat Ali Imran. Kita teruskan saja kepada tafsiran ayat. Sila lihat muka surat 119. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 hingga 9 Ali Imran, Allah telah menjelaskan tentang prinsip tauhid. Prinsip tauhid, la ilaha illallah. Dan kita dah belajar beberapa hari yang lalu, yaitu pada hari Jumaat sore. La ilaha illallah, kalimat tauhid, ada 2 syarat. Dan ada 7 syarat. Ada 2 rukun. Dan ada 7 syarat. Ingat balik. Jadi dalam pertemuan yang lalu, Allah telah mendedahkan betapa pentingnya tauhid. Dan tentang kitab-kitab yang telah diturunkannya, khususnya kitab Al-Quran, serta sikap ar-rasikhun, yang beriman sepenuhnya terhadap ayat-ayat Al-Quran, sama ada ayat muhkamat atau ayat mutasyabihat. Kita dah jelaskan minggu lalu. Apa itu ayat muhkamat? Apa ayat itu mutasyabihat? Maka pada ayat-ayat berikutnya pula, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sikap orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Apa dia di antara sikap orang-orang kafir? Nanti kita akan jelaskan. Dan sebab-sebab mereka terpedaya di dunia yang sementara ini. Orang kafir suka terpedaya di atas muka bumi.
apakah karena wanita, apakah karena harta, apakah karena anak, apakah karena jabatan atau kedudukan, itu akan kita bahas nanti pada ayat-ayat berikutnya. Allah sangat murka terhadap orang kafir. Jangan lupa makna kafir, orang yang tertutup hatinya daripada mendapat hidayah Allah. Dan hidayah Allah itu mudah diperolehi. Kita selalu mendengar kalamullah ditafsirkan, kalamur Rasul disyarahkan. Insya-Allah itu memudahkan seseorang untuk mendapat hidayah Allah. Tapi orang kafir dia benci. Dan kebencian terhadap Al-Quran dan Sunnah bukan hanya orang kafir. Berapa banyak orang-orang Islam juga tak suka kepada Quran dan Sunnah. Walaupun mereka mengakui Quran itu kalamullah dan Rasulullah itu utusan Allah. Tapi dalam ucapan saja. Tidak dalam tindak tanduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebut perkara tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Izinkan Ustaz untuk menterjemahkan harfiah. Kemudian Ustaz jelaskan secara bebas saja. Tak perlu baca. Ustaz akan jelaskan terjemah maknawiyahnya atau tafsir secara bebas. Apa makna ayat tadi? Sesungguhnya orang-orang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa daripada tak dapat sedikit pun menolak siksaan Allah daripada mereka. Harta dan anak orang kafir. Dan mereka itulah bahan bakar api neraka. Bukan saja dalam neraka, dia menjadi kayu pembakar untuk panasnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya, orang kafir jangan terlalu bangga sama ada non-Muslim atau orang-orang yang ingkar dari kalangan orang-orang Islam. Bahwa anak mereka dan harta mereka tak dapat menolong mereka daripada azab Allah di akhirat nanti. Barangkali di dunia hidup mereka mewah. Ada anak, ada harta, kaya. Tapi semua itu tidak akan dapat menolong mereka di akhirat nanti. Andai kata pemiliknya itu, ibu ayahnya ingkar terhadap ajaran Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menyebut al-malu salih fi yadir rajulis salih. Harta yang baik hanya terletak pada tangan orang-orang yang baik, saleh, orang yang taat kepada Allah. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Antara lain firman Allah, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah ujian. Bukan hanya terhadap orang-orang kafir ayat ini. Ayat ini ditujukan kepada semua. Berapa banyak juga orang-orang Islam yang karena harta
ingin memiliki harta yang banyak, lalu mereka perolehi melalui rasuah, melalui riba, padahal itu semuanya dilarang oleh Allah. Berapa banyak orang-orang Islam juga mempunyai anak, tapi anak-anak tidak dididik kecuali agar berjaya di dunia. Tapi anak-anak tidak dididik, tidak dibimbing agar boleh menjawab pertanyaan mukar wa nakir di alam barzakh. Tidak dididik anak-anak dengan akidah, iman, amal saleh dan akhlak yang mulia. Juga terdapat dari kalangan orang-orang Islam. Mereka juga tergolong ke dalam golongan orang-orang yang ingkar. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menyebut, janganlah kekayaan orang-orang kafir itu sampai membuat menakjubkan kamu, sampai membuat kamu akhirnya terpedaya. Apakah anak mereka yang comel-comel, pintar dalam ilmu keduniaan? Apakah anak mereka itu cantik-cantik? Apakah harta mereka itu banyak? Apa kata Allah? Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Janganlah sampai menakjubkan kamu harta mereka dan anak mereka. Apa kata Allah? Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Janganlah harta dan anak-anak mereka, orang-orang kafir itu menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak tersebut, agar melayang nyawa mereka dalam keadaan mereka itu kufur, dalam keadaan ingkar. At-Taubah 85. Itu sebabnya Ustaz jelaskan di sini. Yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir dalam ayat di atas. Ini dia penjelasan. Semua orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Semua orang yang ingkar terhadap rasul-rasul Allah. Mereka tidak mengambil iktibar atau pengajaran daripada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ini yang Ustaz katakan, istilah orang kafir ni bukan khas untuk non-Muslim. Termasuk orang-orang kafir, termasuk umat Muhammad, mengaku diri Islam, sudah mengucap 2 kalimat syahadat, termasuk apabila mereka tidak mau jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup. Quran dan Sunnah diakui kalamullah, kalam Rasul yang terbaik. Tapi sayangnya bila baca Quran, Quran tak faham. Apalagi hadis Nabi. Itu sebabnya kata ulama akidah, 2 kalimat syahadat yang diucap itu tidak sah. Atau bahasa ringkasnya tidak akan sempurna bila tidak memenuhi 3 rukun. 2 kalimat syahadat yang dengan mengucapnya seseorang jadi muslim atau muslimat tidak sempurna kecuali memiliki 3 rukun. Ucap dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yes, itu rukun pertama. Wa tasdiqu bil qalbi. Benarkan apa yang kamu ucap itu dan kamu fahami itu dalam hati tanpa ragu. Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak yang lain. Muhammad adalah Rasul Allah, Rasul yang terakhir.
Belum cukup sekedar ucapan lidah dan membenarnya hati. Ada lagi yang ketiga, al-amal bil arkan. Rukun ketiga dua kalimah syahadat. Awak mesti laksanakan tuntutan dua kalimah syahadat. Apa dia tuntutan dua kalimah syahadat? Taat Allah. Apa dia tuntutan syahadat risalah? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Taat Rasulullah. Macam mana tak sempurna taat kepada Allah? Kalamullah iaitu Quran tak faham. Sudah tak faham, tak mau belajar pula. Padahal kemudahan ada. Tak cukup sekedar ucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Meyakini Muhammad Rasul terakhir. Andai kata sunnah Nabi tidak diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz doakan mudah-mudahan kita termasuk bapa-bapa, ibu-ibu serta para pemirsa yang rajin mengikuti majlis ilmu seperti ini. Tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah murkai. Sebab kita ingin banyak tahu tentang Quran dan Sunnah. Ingin banyak tahu. Ingin banyak tahu. Ingin belajar tafsir Quran, ingin belajar hadis Nabi untuk dijadikan sebagai panduan dalam hidup. Sebabnya di antara definisi iman, coba dengar. Laisal imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman bukan dakwaan mulut. Iman bukan sekedar ucapan mulut. Aku beriman, aku beriman. No. Tapi iman ialah keyakinan yang tertancap di lubuk hati, lalu dibenarkan dengan tindak tanduk. Itu dia iman. Itu sebabnya derajat mukmin lebih tinggi daripada Muslim. Kalau orang itu sudah mengucap dua kalimah syahadat, dia dikatakan Muslim, tapi belum mukmin. Mukmin apabila telah melaksanakan 3 rukun tadi. Mulut menyebut 2 kalimah syahadat, hati yakin kandungan 2 kalimah syahadat tanpa ragu sedikit pun, dan yang ketiga, mereka laksanakan tuntutan 2 kalimah syahadat. Taat Allah, taat Rasul. Dengan maksud, suruhan Allah, suruhan Rasul mereka buat. Larangan Allah, larangan Rasul mereka jauhi. Yes. Itu baru namanya mukmin, mukminah. Keadaan mereka disamakan oleh Allah bagaikan keadaan kaum Fir'aun dan umat sebelumnya. Keadaan orang kafir tidak ikut Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disamakan oleh Allah dengan Fir'aun dan kaumnya dan umat-umat sebelumnya. Ringkasnya, walau harta banyak macam manapun Fir'aun, walaupun berkuasa, kekayaan luar biasa, tapi ingkar terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka tolak. Mereka menentang. Begitu juga dengan kaum-kaum sebelumnya. Kaum Ad, kaum Samud. Yang diutus oleh Allah Nabi Saleh, Nabi Hud. Kekayaan mereka luar biasa. Melebihi kekayaan Fir'aun.
jasmani mereka luar biasa. Setengah ulama tafsir mengatakan kaum 'Ad, kaum Samud, ketinggian mereka sampai 100 kaki. Ketinggian mereka 100 kaki. Lebih kurang rumah flat, 8 tingkat. Kalau setiap tingkat itu ada lebih kurang barangkali 12 kaki ketinggian, manusia besar badannya dan ketinggiannya di zaman Nabi Hud dan Nabi Saleh, yaitu kaum 'Ad dan kaum Samud. Ketinggiannya sampai 100 kaki. 100 kaki lebih kurang 30 meter. Kita ni 2 meter pun tak sampai. Paling tinggi 3 meter. Zaman dahulu sampai 30 meter. Dan kata ulama tafsir, yang paling pendek, yang paling rendah, yang paling ketot, zaman itu 60 kaki. Kalau yang tinggi itu sampai 100, yang paling rendah itu 60 kaki. Kalau dijadikan meter, dibagi 3 menjadi 20 meter tingginya. Itu yang paling ketok. Itu pun akhirnya musnah, bergelimpangan. Ketika diturun oleh Allah angin kuat, ribut, kencang, akhirnya bergelimpangan mati. Manusia akhir zaman yang hanya 2 meter, yang hanya 6 kaki, 5 kaki. Tak sombong. Habuk pun tara. Senang bagi Allah untuk menghancurkan kita. Mengapa tak takut? Umat yang badannya sebesar itu pun boleh hancur, musnah. Allahu Akbar. Fikir-fikir sebelum terlambat. Maksudnya, kata Imam Al-Maraghi, perbuatan mereka itu menentang ajaran dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul sama dengan keadaan kaum Firaun dan kaum dengan Nabi Musa. Kaum Firaun menentang Nabi Musa alaihi salam. Dan keadaan kaum sebelumnya, yaitu kaum 'Ad dan Samud, Allah musnahkan mereka. Dan sebaliknya, Allah tolong dan bantu para rasul dan orang-orang yang beriman kepadanya. Sebabnya akhir zaman kita ada Al-Quran, kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan sunnahnya. Jangan coba-coba menentang. Kaum liberal yang coba mempertikaikan firman-firman Allah dalam Al-Quran. Golongan anti hadis yang menentang hadis-hadis Nabi. Bertobatlah segera sebelum dijemput oleh malaikat maut. Masa tobat ada batasannya. Bila dah nazar, pintu tobat ditutup. Nasihat Ustaz kepada diri Ustaz dan keluarga Ustaz, begitu juga bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang dikasihi sekalian, banyak-banyak tobat. Minta ampun pada Allah. Minta bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat dan terhindar daripada api neraka. Itu sebabnya
Ada satu riwayat yang sahih. Nabi menganjurkan sangat kita supaya pada hari-hari tasyrik. Sekarang ini kita masih lagi berada pada hari tasyrik. Perbanyakkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat dan hindarkan kami daripada azab api neraka. Nabi anjurkan sangat. Perbanyakkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar pada hari-hari tasyrik. Begitu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas atau Maula Ibnu Abbas. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang kafir di zamannya, Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah supaya mengatakan pada orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini. Ini belum lagi menunggu azab di akhirat. Itu sebabnya dalam peperangan Badar, perang pertama dalam Islam, walaupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut berperang ketika itu sekitar 300 orang melawan orang-orang kafir musyrikin, 1000 orang lebih dengan peralatan yang lengkap dan canggih. Nabi Muhammad bukan saja bilangannya sepertiganya, persenjataan pun tak lengkap, lalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar dengan menurunkan beribu-ribu malaikat. Akhirnya menang dengan pertolongan Allah. Akhirnya dengan kemenangan dalam perang Badar, banyak orang-orang kafir ingin memeluk Islam, khasnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi Madinah. Oh, betul lah ajaran yang Nabi Muhammad bawa ini. Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mereka menang. Sudah ada sekelompok yang ingin memeluk Islam, tetapi mereka dilarang oleh kelompok yang lain. Jangan lekas percaya. Coba tengok nanti peperangan berikutnya. Akhirnya terjadilah tak lama kemudian perang Uhud. Dan dalam perang Uhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam kalah. Walaupun umat Islam ketika itu dah mula ramai. Dalam perang Uhud kalah. Karena motif yang pergi perang Uhud itu ada di antara mereka yang hanya ingin mendapat harta rampasan perang. Beza
dengan keikhlasan yang bulat ketika mereka berhadapan dalam perang Badar. Ikhlas lillah. Itu sebabnya Allah tolong. Yang di sini Allah tak tolong. Akhirnya orang-orang yang tadinya ingin memeluk Islam karena kemenangan dalam perang Badar tak jadi masuk Islam. Hadirin dan hadirat, itu sebabnya dalam ukuran. Maksud Ustaz, jangan jadikan ukuran menang kalahnya umat Islam di dunia. Jangan jadikan ukuran hakiki. Boleh jadi menang dalam peperangan, umat Islam juga boleh jadi kalah. Begitu cara Allah hendak menguji iman manusia. Menang kalah bukan ukuran di dunia ini. Yang menjadi ukuran adalah hakikat sesuatu perjuangan. Hakikat suatu pengorbanan. Jangan mentang-mentang orang itu tidak diberi tauliah. Jangan mentang-mentang orang itu dicaci dan dimaki, dilabelkan dengan berbagai-bagai label. Jangan itu dijadikan ukuran. Sebab hari ini, berapa banyak orang-orang yang ingin membawa ayat Quran dan hadis Nabi dicop dan digelar dengan bukan-bukan yang menakutkan orang awam. Itu bukan ukuran. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat menilai suatu kebenaran. Kebenaran itu adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Quran menyebut, hei orang-orang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul. Taatlah Allah, taatlah Al-Quran, taatlah Rasul, taatlah hadis-hadis Nabi. Dikuatkan oleh Nabi Muhammad, aku tinggalkan dua pedoman. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Itu hakikat. Walaupun orang yang mengajar Quran dan Sunnah dilabel dengan bermacam-macam label. Nabi Muhammad pun pernah dilabel sebagai penyair gila, syairun majnun. Nabi Muhammad juga dilabel sebagai sahirun, tukang sihir. Nabi Muhammad juga pernah dilabel sebagai sabi, yaitu penyebar ajaran sesat. Tapi tengok dulu siapa yang melabel. Abu Jahal, Abu Lahab. Oleh sebab itu, apabila hari ini kita dapati orang yang dengan ikhlas mengajar Quran dan Sunnah, akidah yang betul sebagaimana salafus saleh, lalu dinilai sebagai sesat. Nah, pandai-pandailah menilai siapa puak itu sebenarnya. Itukah puak Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Apakah itu sebenarnya puak Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya? Gunakan akal. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyampaikan al-haq. Wa tawasaw bil haq. Kemudian Allah ikuti wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesanlah dengan penuh kesabaran. Sebab kebenaran bila awak sampaikan, yang suka ada dan yang benci juga ada. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya pada ayat berikut Allah menyebut, untuk menghemat masa, Ustaz terjemahkan saja, sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala mereka seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Mereka lihat orang Islam itu macam dua kali jumlah mereka.
Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Mata hati maknanya yang dapat berfikir dengan ikhlas. Maksud ayat, di antara cara Allah nak menolong orang-orang yang beriman, mengalahkan orang kafir, tak semestinya jumlah mereka itu ramai. Tak semestinya. Di antara cara Allah menolong, orang kafir yang begitu banyak melihat orang Islam yang sedikit, orang Islam itu sepertinya 2 kali ganda, double jumlah mereka. Kalau mereka tadi dalam perang Badar jumlahnya 1000, orang Islam hanya 300, mereka lihat orang Islam yang 300 macam 2000. Begitu juga dalam pandangan orang-orang Islam. Mereka melihat orang kafir itu sangat sedikit dalam pandangan mereka. Padahal ramai. Itu yang membuat mereka berani. Siapa yang buat itu semua? Allah. Cara Allah untuk mengalahkan orang kafir. Orang kafir berperang penuh dengan ketakutan, sedangkan orang Islam berperang dengan keberanian. Di antara penyebabnya, karena pandangan mereka itu dirubah oleh Allah jadi terbalik. Allahu Akbar. Itu sebabnya bila kita lihat sesuatu itu secara hakikat, banyak macam manapun orang menentang ajaran yang kita bawa, yang berteraskan Quran dan Sunnah, malah kita tulis pula dalam bentuk buku untuk membuktikan keyakinan kita yang bulat, mantap, tanpa ragu. Kita yang mengetahui dan meyakini perkara ini tak pernah takut. Walau macam manapun orang label. Tak dapat berdakwah di masjid-masjid, di surau-surau karena dikuasai oleh orang-orang tertentu. Kita berdakwah online. Tidak dapat berdakwah dengan mulut. Kita tulis. Tak dapat berdakwah dengan mulut. Kita kirimkan YouTube. Share perkara-perkara yang baik. Semua itu mengandung makna dakwah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang terakhir. Kita terjemahkan. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada orang-orang yang diingini. Kepada apa-apa yang diingini. Ustaz ulang. Zuhina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Apa dia yang diingini? Wanita. Pasangan hidup. Anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Semua ini menjadi tumpuan manusia ketika di dunia. Pasangan terhadap wanita, wanita terhadap lelaki, dan juga anak-anak, harta. Kita dah jelaskan dalam salah satu topik dalam buku Ustaz ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis.
Ayat ini telah kita jelaskan dengan panjang lebar. Di sini kita hanya hendak ringkaskan bahwa yang selalu menggoda manusia sehingga mereka leka membuat persiapan akhirat, pertama wanita, yang kedua anak-anak, yang ketiga harta, yang keempat binatang-binatang ternak yang mereka miliki atau yang mereka tunggangi, yang terakhir sekali sawah ladang. Kalau ditanya mengapa Ustaz mula-mula disebut wanita, kemudian baru anak, kemudian terakhir sekali sawah ladang. Ingat, Ustaz ingin sebut secara bebas. Yang banyak melekakan manusia adalah pertama-tama sekali adalah wanita. Baru anak. Cuma kata ulama tafsir, mengapa wanita dulu baru anak? Padahal anak itu tak boleh pisah dengan ayahnya, bapaknya. Sedangkan wanita itu iaitu isteri, dia boleh berpisah disebabkan talak, cerai, divorce. Tapi anak tidak. Walaupun dah perceraian, tapi dia tetap anaknya. Pertanyaan, mengapa wanita disebut dulu baru anak? Karena pengaruh wanita ini lebih berbahaya. Berapa banyak anak-anak yang miskin, hidupnya terlantar, tidak terbela, disebabkan si ayahnya yang terlalu tergila-gila dengan wanita-wanita simpanan, dengan isteri kedua, ketiga, sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak. Ini komen dari ulama tafsir. Itu sebabnya wanita disebut dahulu. Ini sesuai dengan firman Allah. Begitu juga sabda Nabi. Urutan sesuatu dalam Al-Quran, sama ada kebaikan atau kejahatan, berdasarkan mana yang disebut dahulu. Ustaz pernah sebut, apabila kamu akan mendirikan salat, hendaklah kamu basuh mukamu, kemudian tangan hingga ke siku, kemudian sapu kepala, kemudian kaki. Itu sebabnya kata Nabi, ibda bima bada Allahu bihi. Mulailah olehmu sebagaimana yang Allah telah mulai. Jangan buat terbalik, tak akan sah uduknya. Bila uduk tak sah, salat pun tak sah. Karena dia basuh, sapu kepala dulu, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian muka, tak sah. Itu sebabnya mengapa ayat 69 dari surat An-Nisa ketika menyebut tentang siratal mustaqim. Golongan itu adalah nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Kita dah sebut dah. Mengapa nabi dulu? Kemudian mengapa as-siddiq, antara lain Abu Bakar. Kemudian mengapa syuhada, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian baru salihin. Ini yang perlu kita dahulukan. Ikut nabi dulu. Ikut khulafaur rasyidin. Baru tuan guru kita. Walaupun bergelar wali ke, habib ke, kiai ke, semuanya itu salihin. Mereka bukan nabi, mereka bukan siddiqin, mereka bukan syuhada. Ini teguran terhadap orang-orang yang terlalu fanatik dengan tuan guru, sehingga sanggup menolak Quran dan hadis Nabi. Nah, dalam hal ini, mengapa dari sudut bahaya pula disebut wanita, kemudian anak, kemudian harta, kemudian kenderaan?
Terakhir sekali, sawah ladang. Karena sawah ladang kurang melekakan. Kurang manusia berminat sehingga menjadi leka. Itu sebabnya diletakkan paling belakang. Itu sebabnya terjadinya urbanisasi. Urbanisasi dengan makna perpindahan anak-anak atau orang-orang dari kampung, dusun-dusun ke kota. Urbanisasi. Padahal sawah ladang kan berada di kampung-kampung, di dusun-dusun. Bukan di kota. Mengapa? Karena kurang tertarik kerjaya itu sebagai petani, pekebun. Mereka mau kerja kilang, mereka mau ini supaya cepat dapat. Itu di antara rahasia ayat-ayat Al-Quran. Begitu lebih kurang penjelasannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan pada penghujung ayat, "Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Itulah kesenangan hidup di dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni syurga. Tadi wanita dunia, anak dunia, harta dunia, kenderaan dunia, sawah ladang dunia. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW pernah menyebut, "Ad-dunya mata'." Dunia itu adalah barang kesenangan. Lalu apa kata Nabi? "Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Sebaik-baik barangan dunia yang kamu miliki adalah wanita yang salihah. Oleh sebab itu berbahagialah bila laki-laki memiliki istri yang salihah, yang sanggup membantu dan menolong melancarkan kerjaya suami. Sebagaimana sikap Hajar terhadap Ibrahim. "Pergilah Ibrahim ke Palestina. Jangan bimbang tinggalkan kami. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau ini benar-benar perintah dari Allah, tinggalkan kami di padang pasir Mekah, pergilah." Itu wanita salihah. Sebaliknya berbahagialah mana-mana wanita yang mempunyai suami yang saleh. Mereka senantiasa bekerja sama untuk mendapat redha Allah. Ustaz coba memiliki sifat ini. Berdakwah bersama, buat kitab juga bersama, tugas Ustaz ini, tugas istri ini buat bersama. Jadi segala-galanya jadi lancar. Ad-dunya mata', dunia ini adalah barang perhiasan, dan barang perhiasan dunia yang terbaik adalah memiliki pasangan yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Sesuai dengan janji Ustaz dan sesuai dengan nasihat dokter, Ustaz jangan bercakap lebih dari 1 jam. Tinggal 5 minit lagi berakhir, kita isi dengan menjawab sedikit pertanyaan secara ringkas. Kemudian kita ikuti dengan doa insya-Allah. Soalan pertama, Pak Ustaz. Saya ada kemusykilan tentang takbir mutlak dan muqayyad. Saya sudah baca tulisan Pak Ustaz. Ada perbezaan takbir Idul Fitri dengan Idul Adha.
Idul Fitri takbir mutlak. Nama lainnya takbir mursal, bebas, tidak terikat. Setiap selesai salat. Tapi takbir muqayyad itu ada takbir Idul Adha, yaitu terikat setelah selesai salat saja. Malah setengah ulama menambah, bukan setelah selesai salat fardu saja, setelah selesai salat sunat, setelah salat duha, setelah salat tahajud, witir, boleh kita bertakbir. Itu namanya takbir muqayyad. Muqayyad maknanya terikat, terbatas. Ada juga yang bertanya, Pak Ustaz, apa dia bunyi takbir yang datang dari Nabi? Nah, dalam hal ini, sila baca buku Ustaz, Himpunan Salat-salat Nabi, salat-salat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab salat hari raya. Rupanya bentuk takbir yang datang dari Nabi adalah bebas. Takbir maknanya Allahu Akbar. Apa yang kita baca selama ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Boleh kekalkan. Kalau ada pun sedikit-sedikit berbeza, no problem. Semua itu dapat dalam kategori takbir. Istilah dalam ilmu fiqh, dalamnya ada sa'ah. Sa'ah maknanya ada keluasan. Nah, kembali kepada pertanyaan takbir mutlak dan takbir muqayyad. Adakah istilah untuk yang lain, Pak Ustaz? Ada. Cuma Ustaz tidak sebut sebab topik yang Ustaz tulis itu perbezaan takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi pada 10 Zulhijjah yang pertama, takbir muqayyad ini yang terikat selesai salat hanya bermula daripada hari Arafah pagi. Pagi Arafah, 9 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13. Yang Ustaz gunakan istilah 5 hari 4 malam. Sedangkan 1 Zulhijjah hingga 8, 1 Zulhijjah hingga 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, itu dalam kategori takbir mutlak atau takbir muqayyad. Maaf, takbir mursal. Karena Nabi SAW dalam satu hadis menyuruh, "Aktsiru, perbanyakkanlah olehmu takbir. Allahu Akbar. Perbanyakkanlah olehmu tahlil. La ilaha illallah." Itu termasuk ke dalam takbir mutlak. Itu istilah lain. Juga boleh. Macam Ustaz bagi. Kadang-kadang Ustaz bagi doa itu kepada dua. Dari satu sisi, ada namanya doa masalah, doa meminta. Satu lagi doa ibadah, iaitu kita beribadat seperti salat, puasa, zakat, haji, umrah. Itu semuanya doa juga, tapi dalam bentuk doa ibadat. Nah, bila dilihat dari sisi lain pula, doa terbagi lain lagi. Bagi dua juga. Doaul masalah atau doa talab dan doa usana. Doa usana maknanya doa sanjungan. Kadang-kadang kita minta seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu namanya doa talab atau doaul masalah, doa sambil meminta. Tapi juga adalah termasuk doa bila kita menyanjung Allah. Itu sebabnya Nabi bersabda, afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah.
Betul tak? Alhamdulillah tidak ada permintaan. Tapi itu sanjungan. Itu yang namanya doa as-sana. Macam itulah lebih kurang. Pak Ustaz. Pertanyaan yang kedua. Saya dikirim sebuah video. Yang video itu menyatakan haram hukumnya menyembelih korban di halaman masjid. Haram hukumnya menggunakan barang-barang yang ada di masjid untuk tujuan korban. Walau menggunakan pisaunya, walau menggunakan parangnya, segala peralatan-peralatan yang ada di masjid haram digunakan untuk tujuan pelaksanaan ibadat korban. Satu ceramah dari ustaz yang berasal dari Indonesia. Ustaz dikirim beberapa jemaah, sama ada dari Malaysia atau dari Indonesia, tentang video ini. Yang kesimpulannya, haram hukumnya membuat korban di halaman masjid atau menggunakan barangan-barangan yang ada dalam masjid. Jawaban singkat Ustaz, pandangan tersebut keterlaluan. Terlalu keras. Kerjanya haram-haram tanpa membawa sedikit pun dalil. Dakwah-dakwah seperti inilah yang membuat orang akhirnya benci. Kurang bijak dalam penyampaian. Tanpa membawa dalil. Hadirin dan hadirat, Ustaz padakan sampai di sini dulu. Minta maaf. Ustaz terpaksa patuh dengan kepakaran doktor yang menasihati Ustaz, kalau boleh jangan lebih dari 1 jam kalau bercakap. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungilah kami daripada menjadi orang-orang yang kafir atau ingkar terhadap ajaran-Mu yang dibawa oleh Rasul-Mu. Kami telah belajar pada hari ini ayat 10 hingga ayat 14 dari surat Ali Imran yang mengandung ancaman-Mu, murka-Mu terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang yang ingkar terhadap ajaran-Mu yang dibawa oleh Rasul-Mu. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa mendalami tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit kami. Ya Allah, ya Syafi, adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifa'un la yuadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang kami alami masing-masing. Begitu juga penyakit yang dialami oleh anak-anak dan cucu-cucu kami. Sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.